Oke, oke. Terus, oke. Temulan boleh diceritain yang di media sosial sedang ramai itu seperti apa? Sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Apakah itu ya Awal mulanya kayak gimana? awal mulai seperti apa? Taunya dari mana teh awalnya teh? Jadi gini, waktu pas masih bulan puasa, akhir-akhir puasa, aku sama Mas Dani, anak-anak janjian sama Mas Baby, sama Misha dan keluarga untuk buka bersama di Javarock. Nah, kalau nggak salah malamnya apa besokannya, Misha tuh posting kolaborasi bareng sama aku di Instagram. Ini nggak apa-apa nyebut Nggak apa-apa. Instagram. Oke, di Instagram. eh Kok besokannya aku lihat banyak komen-komen yang arahnya pokoknya bilang Negatif lah gitu. iya, yang kurang lebih ya kalimat-kalimatnya, kualitasmu segimana kok bisa komentar tentang guru. Ada yang komen juga bulan titik dua, guru harus meningkatkan kualitas, jangan cuma nuntut gaji. Eh, apa lu kualitasnya apa kayak gitu-gitu. So aku bingung nih kenapa kok banyak banget yang komen kayak gini gitu. Ada apa? Jadi aku kebingungan kan, karena emang aku sering banget di Indonesia itu diserang sama berita hoax ya, berita fitnah. Terakhir-terakhir itu kan waktu tahun lalu bulan Juni kan, banyak juga marak, dan aku akhirnya ngecek lah di salah satu platform inisial T ujungnya K. Nah disitu biasanya banyak berita hoax ya. So, aku searching Mulan bicara tentang guru, karena di situ kan jelas banget komentar-komentar orang aku seolah-olah membuat pernyataan tentang guru gitu ya. Ini apa ya gitu, atau apa, aku masih kurang ngerti ya. Terus habis itu aku searching di TikTok, ada foto, jadi satu konten foto aku kerja dengan tulisan aja Mulan titik dua, seperti yang kurang lebih yang tadi komentar orang di Instagram itu. Mulan, guru harus meningkatkan kualitas, jangan cuma nuntut gaji. Itu postingan itu aja, dan sebetulnya itu nggak terlalu banyak viewers dan like-nya sebetulnya. Aku bilang, oh ini dan postingannya udah lumayan agak lama, bukan baru-baru ini, tapi kok orang rame banget tahu-tahu di Instagram, udah mulai rame komen-komen. Terus aku juga cek lah di di, di TikTok itu, ada nggak komentar di komentar di TikTok aku, ada tapi nggak terlalu banyak. Nah di situ aku mulai agak, maksudnya tuh aku concern banget sih, maksudnya berkaitan sama pekerjaan aku nggak mungkin diem ya, karena aku nggak ngerasa pernah membahas tentang guru. Bukan aku nggak peduli dengan guru, sama sekali nggak ada. uh, karena memang aku kebetulan juga di DPR RI ini ditugaskan di Komisi 6, di mana juga tupoksinya di luar dari guru, nggak ada kaitan dengan guru. Jadi, dan kebetulan juga aku memang nggak pernah bicara tentang guru di sosial media juga, itu nggak pernah gitu. Dan nggak mungkin banget gitu aku tahu-tahu membuat pernyataan atau menyudutkan profesi guru, nggak mungkin banget gitu, karena aku benar-benar menghormati guru, sangat 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 menghormati profesi guru, di mana guru adalah salah satu elemen penting dalam satu negara ya. Bahkan ada istilah kita di rumah aja, seorang ibu adalah harus menjadi seorang guru juga untuk anak-anak gitu. Makanya gak mungkin banget gitu aku membuat pernyataan seperti itu, dan itu udah jelas-jelas berita hoax gitu. Makanya aku nggak bisa diam menghadapi menerima isu berita hoax tentang kaitannya tentang guru, apalagi memberi pernyataan negatif memojokkan seorang guru. Itu aku nggak bisa diam, makanya aku membuat klarifikasi gitu, yang aku punya kewajiban untuk meluruskan bahwa itu adalah berita hoax. Teman-teman jangan tergiring oleh berita hoax.
Karena gimana pun juga itu tidak hanya kaitannya merugikan aku, tapi juga hubunganku dengan para guru gitu. Aku nggak mau aku tercederai hubunganku dengan para guru yang ada dimanapun. Anak-anakku juga memiliki guru gitu kan, harus hubungannya baik kan. Aku nggak pernah ada hubungan tidak baik dengan para guru. Dan tentunya juga aku harus memikirkan apa organisasi atau partai di mana saya bekerja juga gitu. Lembaga yang juga saya sedang bekerja, dan saya percaya Komisi 10 juga sedang berjuang untuk para guru. Kita tidak pernah bicara yang diberitakan belakangan, tapi imbasnya kepada Teteh atau mungkin keluarga ketika ada kabar ini apa Teh? Kalau mungkin secara langsung sih enggak ya, tapi di sosial media aja karena ya masih banyak yang percaya dengan berita hoax ini. Padahal di postingan Instagram atau di TikTok, aku 2 kali posting tentang klarifikasi kaitannya dengan isu hoax ini. Tapi masih banyak juga ada komentar-komentar yang bilang biasanya ya kurang lebih nggak percaya lah gitu ya. Tapi buat aku pribadi, kewajibanku adalah aku harus meluruskan, itu aja. Jadi aku punya kewajiban meluruskan, memberikan informasi yang clear, jelas, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengguna sosial media juga misalnya masih ada yang nggak percaya, ya udah itu tergantung masing-masing aja gitu. Tapi aku punya kewajiban juga untuk meluruskan karena kan teman-teman aku di Komisi 10 juga sempat nanya, ada wakil ketua Komisi 10 yang sempat nanya juga, karena yang juga nanya juga himpunan para guru juga yang nanya ke Komisi 10, dan aku tegaskan bahwa aku nggak pernah ada pernyataan yang menyudutkan atau yang menjelekan para guru, enggak. Intinya Temulan kan gini, nggak bisa mengendalikan komentar netizen, tapi Temulan bisa meluruskan tadi, memberi penjelasan kepada guru-guru paling nggak lewat organisasinya, seperti itu. Begitu. Jadi aku yang aku bilang tadi bahwa aku punya kewajiban untuk meluruskan isu-isu hoax atau berita yang tidak betul. Itu saya harus meluruskan gitu, bahwa itu tidak benar. Itu hanya rekayasa atau buatan dari oknum entahlah siapa yang membuat, dan aku juga tidak hanya melakukan klarifikasi di media sosial, tapi juga melakukan klarifikasi lewat himpunan para guru juga. Di banyak kan himpunan para guru. Oh, jadi itu udah dilakukan? Sudah dilakukan. Terus responnya? 10 dari teman-teman juga ada di anggota DPRD yang kaitannya juga sama pendidikan juga. Responnya apa Teh dari? Ya buat mereka pastinya kalau ada pernyataan secara terbuka bahwa memang itu berita hoax, sebenarnya kalau para guru juga nggak mungkin memaksa bahwa itu adalah berita benar ya gitu. Ya hoax adalah hoax. Artinya ada kelegaan ketika udah menyampaikan langsung ke gitu. Respon keluarga terutama Mas Dhani seperti apa sih Teh ketika berita itu ya mengusik Temulan sendiri? Kalau Mas Dhani seperti stylenya seperti biasa. Kalau Mas Dhani itu maunya langsung lapor. Mas Dhani maunya langsung santang gitu. Mungkin siapa yang punya videonya, memang kalau misalkan Mulan yang ngomong kayak gitu, tantang mau dibayar sama Mas Dhani gitu. Tapi kalau aku mendingan memberikan pernyataan yang jelas aja biar meluruskan. Nggak mau ada konflik apapun. Tentunya kalau buat Mas Dhani itu ada keselnya gitu ya. Ada, karena mungkin bolak-balik aku sering banget diserang berita hoax kali ya. Nah, akhirnya kan seperti yang kita tahu juga udah sering banget gitu Teh. Tadi Teteh juga udah bilang sering. Tapi akhirnya ini yang membuat Teteh, selain mungkin tadi ini kasusnya merembet ke beberapa hal, apa yang membuat akhirnya Teteh kayaknya harus diklarifikasi deh? Balik lagi,
seperti pernyataan aku di Instagram sama TikTok, kalau aku kan sering banget gitu ya diserang berita hoax gitu. Selama ini kan dia banyaknya gitu nggak respon. Tapi kalau ini kaitannya memang sama pihak yang lain, lembaga, organisasi, atau apalagi ini para guru, aku nggak mungkin dibenturkan dengan mereka-mereka ini yang tentunya punya jasa dan punya posisi yang luar biasa gitu untuk kehidupan kita. Nggak mungkin, aku nggak akan pernah mau dibenturkan berkonflik dengan para guru. Makanya aku punya kewajiban untuk membuat klarifikasi. Tapi dari Tenggolan sendiri ada ingin melanjutkan ini ke proses hukum nggak sih kira-kira? Sampai saat ini sih belum ya. Sampai saat ini belum. Tapi dengan adanya pemberitaan kayak gini ada rasa tekanan mungkin dari Pak Nurin merasa beban gitu dengan adanya pemberitaan seperti ini. Tapi jujur untuk yang ini sih aku agak kepikiran sih. Karena kan kalau ini bikin pernyataan yang menyudutkan para guru tuh luar biasa sih. Aku aja yang dengar kayaknya sakit hati gitu. Makanya nggak mungkin aku nggak berdiri gitu, nggak mungkin aku nggak bikin klarifikasi. Tapi alasan tidak ingin melanjutkannya ke proses hukum dari Tenggolan Alasannya tidak ingin sampai saat ini belum sih Mbak. Iya, sampai saat ini belum. Selain di sering disentil di kehidupan pribadi, di pekerjaan sebagai wakil sebagai DPR kan juga sering dapat tadi tuh kayak berita-berita hoax itu. Tapi selama 2 periode apa yang membuat Teteh bertahan sih Teh dengan serangan-serangan dari mungkin orang yang nggak suka sama Teteh gitu? Ya aku fokus aja sih. Karena kan ya mungkin karena aku mungkin awalnya dari dunia entertain, itu resiko pekerjaan aku dari dulu kan emang bergelut dengan berita-berita gitu ya, gosip dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke ya udah resiko gitu. Tapi begitu pas sudah masuk ke politik, ya tentunya aku bukan tidak terganggu, tapi lebih ke mengalihkan fokus aja. Jadi mana yang skala prioritas, karena kan aku dipilih oleh masyarakat di daerah pilihan, mereka sudah menaruh kepercayaan sama kita untuk bekerja secara maksimal, melakukan tugas-tugas dan fungsi di DPR RI yang begitu banyak fungsi-fungsinya. Jadi aku fokus ke sana aja. Jadi fokus ke apa yang harus kita lakukan di kedewanan. Oke. Baik. Terima kasih.